Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Operasi Zebra akan digelar Polri selama 14 hari ke depan. Logistik pilkada tahap pertama untuk 4 kabupaten di Papua Selatan tiba di Pelabuhan Merauke. KPU memperingatkan paslon yang melanggar aturan pelaporan dana kampanye bisa didiskualifikasi. Ditlantas Polda Papua menggelar Operasi Zebra Kartens 2024 selama 14 hari ke depan. Operasi Zebra ini ditandai dengan gelar pasukan yang dipimpin Wakapolda Papua, Brigjen Faisal Ramdhani, di lapangan apel Mapolda Papua, Senin kemarin. Kasubag Minopsnal Polda Papua AKP Suhardi Sahailatua mengatakan, sasaran utama saat operasi Zebra yakni pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendara. Untuk pelaksanaan ini ada penekanan dari pimpinan dari Korlantas. 1. Pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendara. Nah, itu akan kami tindak. Kedua, pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor yang masih di bawah umur. Kita tahu bersama di Jayapura cukup banyak anak SMP sudah bawa motor ke sekolah. Kemudian pengemudi atau pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari 1 orang. Ini bonceng ya, tanpa bawa berarti ada 3. Nah, itu kita akan tindak. Kemudian keempat, pengemudi atau pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI. Ya. Dan pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor yang tidak menggunakan safety belt. Kalau motor berarti dia tidak pakai helm yang SNI. Kalau mobil berarti dia tidak menggunakan safety belt. Ya, itu akan kita pantau pada saat kita razia. Polisi juga mengincar pengemudi atau pengendara yang masih di bawah umur. Polisi mengimbau pengendara tidak mengonsumsi minuman keras saat berkendara karena akan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Paslon yang berkampanye juga diimbau tertib berkampanye dan jika ditemukan ada kampanye yang melanggar aturan lalu lintas akan ditindak tegas. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Selain di Kota Jayapura, Operasi Zebra juga akan berlangsung di Merauke hingga 27 Oktober mendatang. Saat apel pada Senin kemarin di halaman Mapolres Merauke, Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan Operasi Zebra akan menyasar ke pengendara yang secara kasat mata atau jelas-jelas melanggar peraturan lalu lintas di jalan raya. Polisi akan menekankan pada pendekatan sosialisasi dan edukasi. Yang bertujuan agar menurunnya angka pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan angka fatalitas serta meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan pelaksanaan operasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan terbentuknya opini positif dan cita tertib berlalu lintas. Kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat dan terwujudnya situasi Kamsel Tipcar Lantas menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personil maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, operasi ini merupakan upaya untuk mengatasi persoalan lalu lintas dengan menciptakan situasi Kamsel Tipcar Lantas, memberdayakan seluruh stakeholder yang merupakan tanggung jawab bersama dalam membina dan memelihara Kamsel Tipcar Lantas. Pada operasi Zebra kali ini, polisi akan menjaring pengendara yang tidak menggunakan helm, tidak ada kelengkapan kendaraan, termasuk SIM dan STNK. Operasi Zebra ini juga untuk menciptakan suasana aman dan tertib menjelang pilkada serentak pada tanggal 27 November mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sudah bukan rahasia lagi, banyak warga negara Papua New Guinea yang berobat ke wilayah Indonesia jika mereka jatuh sakit.
khususnya mereka yang tinggal di perbatasan di distrik Sota, Merauke, Papua Selatan. Menurut Ninda, petugas karantina kesehatan di distrik Sota, hampir setiap hari warga Papua Nugini melintasi perbatasan dan masuk ke wilayah Indonesia untuk berobat ke puskesmas. Sebagian besar mereka mengeluh sakit menahun seperti TBC dan ibu hamil. Namun tidak selalu tim kesehatan di perbatasan Sota mengizinkan mereka berobat di Indonesia. Jika para pelintas batas dari negara tetangga ini mengalami masalah kesehatan serius, seperti suhu badan yang mencapai 37 derajat Celcius, maka petugas akan melarang mereka masuk ke wilayah Indonesia. Suhu badannya itu lebih dari 37 atau tidak membawa penyakit menular atau tidak, seperti itu. Kalau misalnya memang ada warga PNG yang mau berobat, biasanya lebih banyak datang ke Sota, jadi mereka biasanya lewat kami dulu pemeriksaannya, baru kami rujuk ke puskesmas Sota, seperti itu. Biasa keluhannya apa sih yang mereka datang? Kebanyakannya sih memang sekarang di sini TB, itu kebanyakan TBC, seperti itu. Nah, apa yang patut diwaspadai bagi warga PNJ yang biasa nyebrang ke Indonesia ini, Bu? Kalau sejauh ini di sini sih ini saja Pak, TB sama dengan polio sih untuk sementara waktu itu. Tapi untuk yang lainnya belum ada sih Pak. Setiap hari dapat warga yang seperti itu, Ibu? Tidak Pak, memang kalau seperti itu pasti kami kembalikan lagi kembali ke PNG, tidak diboleh. Warga Papua Nugini yang tinggal di perbatasan Sota termasuk beruntung. Tidak hanya berobat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga Papua Nugini juga berbelanja di distrik Sota karena mempertimbangkan jarak tempuh yang jauh jika mereka harus berbelanja ke ibu kota Papua Nugini, Port Moresby. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Logistik untuk pilkada serentak yang diangkut menggunakan kapal dari Surabaya pada hari Minggu tiba di Pelabuhan Laut Yosudarso, Merauke, Papua Selatan. Bawaslu Papua Selatan, KPU, serta kepolisian melihat langsung ketika petugas membuka satu peti kemas yang berisi kotak suara, tinta, dan formulir. Petugas lalu mengecek dengan teliti apakah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Logistik yang tiba itu untuk KPU Kabupaten Mapi, Asmat, dan Bovendigul, serta Merauke. Khusus untuk Kabupaten Mapi dan Asmat, KPU akan segera mengirimnya dengan menggunakan kapal laut. Sementara untuk KPU Kabupaten Bovendigul dikirim melalui jalur darat. Dari Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Bovendigul. Ini logistik pertama yang datang. Iya. Sebelumnya sudah datang segel, tinta dengan kabel tis. Ini keempat. Totalnya untuk kotak hari ini 2.320. 2.320. Iya. Setiap kotak itu berapa isi? Setiap kemasan plastik itu 5. Iya. Jadi ini yang ada mau sementara diangkut ini untuk Mapi dengan Merauke. Ini diangkut mau ditaruh di gudang mana nih Pak? Kalau Merauke ini gudangnya di belakang gudang kami. Ini untuk Boven, Mapi dan Asmat langsung dikirim ke daerah masing-masing? Iya, di daerah masing-masing. Pakai apa nanti? Kalau untuk ke Boven bisa jalan darat. Darat, ya. Kalau untuk Mapi nanti pakai kapal juga sebentar sore infonya. Logistik pilkada yang tiba tersebut merupakan tahap pertama untuk Papua Selatan. KPU masih menunggu logistik berikutnya, seperti bilik suara yang rencananya akan tiba pada pekan ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tugas penyelenggara pemilu di daerah sangat penting dan strategis. Dalam pilkada serentak, mereka adalah filter masyarakat yang bertugas menyaring pimpinan terbaik bagi suatu daerah. Hal ini disampaikan Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Efra Jarianto Tunya, usai deklarasi pilkada damai yang berlangsung di kota Sentani, Senin kemarin. Menurut Efra, KPU semaksimal mungkin bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku atau on the track, sehingga pilkada bisa berjalan lancar dan aman. Kalau kita KPU Kabupaten Jayapura sebagai filter ya, filter
tentunya mentalitas kita kalau kurang bagus, tentunya kita dengan filter yang rusak itu akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kurang baik juga. Tapi kalau kita sebagai KPU punya filter yang baik, tentunya kita akan menghasilkan pemimpin di daerah di Kabupaten Jayapura yang baik, berkualitas, ya, sehingga ke depan dalam 5 tahun pembangunan ke depan tentunya pemimpin yang terpilih itu akan membangun Kabupaten Jayapura dengan baik, sebagaimana yang menjadi harapan kita bersama. Pilkada 2024 ini baik tingkat KPU sendiri, tingkat jajaran KPU di bawah, baik itu PPD maupun PPS, hingga nantinya KPPS yang terbentuk di tanggal 7 November nanti, diarahkan di dalam penyelenggaraan kita untuk Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan main yang ada. Tentunya merujuk kepada kode etik kita sebagai penyelenggara, dan juga sumpah janji dan fakta integritas yang di setiap tingkatan masing-masing kita sudah melakukan penandatanganan fakta integritas itu. Efra menambahkan, jika ada oknum yang kedapatan bermain dengan pasangan calon tertentu, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas sesuai dengan kode etik. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Ari Bagus Purnomo melaporkan. Setiap paslon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye. Selain rekening khusus, paslon juga nantinya wajib mempertanggungjawabkan dana kampanye yang digunakan. Komisioner KPU Mimika Hieronimus Kiaruma mengatakan, jika laporan dana kampanye itu tidak sesuai dengan jumlah dana yang dilaporkan, maka paslon akan mendapat sanksi tegas dan terberat didiskualifikasi. Kami sudah ada SK tentang pembatasan dana kampanye ya. Untuk sumbangan perorangan itu nilainya paling besar 75 juta. Untuk badan hukum paling besar 750 juta. Itu ada pembatasan yang masuk ya. Nah, semua sumbangan itu dana kampanye harus masuk di dalam rekening dana kampanye. Bukan, RKDK namanya. Rekening khusus dana kampanye. Jadi semua sumbangan yang masuk harus melalui itu. Tidak bisa langsung kasih ke paslon, tidak bisa. Nah, untuk supaya bisa dicatat, supaya kita bisa tahu aliran dana kampanye seperti apa. Nah, untuk pengeluaran pun dibatasi, Pak. Nah, untuk pembatasan pengeluaran itu kami sudah rakor dan kami sudah sepakati, kemudian sudah keluar SK tentang pembatasan dana kampanye. Untuk total pengeluaran per paslon itu yang kemarin disepakati itu sekitar 51 miliar ya. 51 miliar selama tahapan kampanye. Nah, itu harus pembatasan itu harus dihormati. Kalau tidak dihormati itu misalnya ada pelanggaran pengeluaran lebih daripada itu paslon itu bisa didiskualifikasi. Jadi harus patuh pada pembatasan. Ini sangat penting. Yang masuk itu kan tinggal kita lihat saja di aliran dana di dalam RKDK itu bisa dilaporkan nanti di bagian akhir daripada kampanye. Kami akan bentuk tim audit. Kami akan tunjuk auditor publik untuk nanti mengaudit dana kampanye setelah tahapan kampanye selesai. KPU juga meminta seluruh paslon agar melaporkan penggunaan dana kampanye pada masa tenang. Saat ini, 3 paslon Bupati Mimika sedang melakukan kampanye dan akan berakhir pada 23 November mendatang. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan anggota PPD dan PPS mendapat arahan dari Koordinator Divisi Hukum KPU Mimika. PPD dan PPS ini sengaja dikumpulkan Senin kemarin di salah satu hotel di Mimika, sehingga mendapat arahan agar saat bertugas selalu berpedoman pada aturan. KPU Mimika juga mengingatkan pada ratusan anggota PPD dan PPS agar tidak memihak pada paslon tertentu, karena jika terbukti maka akan dipecat. Apa dasar dilakukannya kegiatan ini adalah banyaknya informasi ya, terutama banyaknya informasi yang berkembang di luar terkait dengan kapasitas kami punya badan itu PPD maupun PPS. Ada intervensi atau bahkan ada informasi terkait dengan dugaan intervensi dari paslon-paslon kepada atau tim sukses ya kepada kami punya badan itu gini. Ya, informasinya seperti itu, ada dugaan seperti itu. Nah, untuk itu kami merasa penting untuk melakukan penguatan kapasitas. Apa yang kami sampaikan di sini adalah terkait dengan
pelanggaran. Apa itu pelanggaran? Pelanggaran, kemudian apa itu sanksi-sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Nah, mereka ini kan termasuk penyelenggara. Nah, itu kita sengaja mendatangkan narasumber yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran, sehingga mereka perlu dijelaskan apa risiko yang dihadapi ketika mereka bekerja di luar dari ketentuan yang sudah diatur. Ratusan anggota PPD dan PPS akan bertugas di 496 tempat pemungutan suara dan 18 distrik. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. KPU Kabupaten Merauke saat ini tengah mempersiapkan debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke yang rencana akan berlangsung pada 25 Oktober 2024 di Merauke. Sesuai peraturan KPU, debat berlangsung 3 kali dan seluruhnya digelar di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Ketua KPU Merauke Roske Bubun mengatakan KPU saat ini tengah mempersiapkan para panelis yang bertugas menyampaikan sudut pandang kepada pasangan calon agar masyarakat mengetahui visi dan misi masing-masing paslon bupati. Juga 3 kali, ya, ini akan informasinya bahwa ada tanggal 6 Oktober ini adalah debat pertama yang akan kita laksanakan, yaitu debat kandidat untuk bupati dan wakil bupati. Tempatnya akan dilaksanakan di sini. Ada 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke yang akan beradu visi dan misi dalam debat nanti, yakni pasangan Christian dan Kusmanto, pasangan Guntur dan Prayogo, pasangan Hendrikus Mahuse dan Ridwan, serta pasangan Yosef Gepse dan Faujun Nihaya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jika pada pemilu sebelum-sebelumnya, komunitas Tionghoa di Papua kerap apatis dalam menyalurkan hak suaranya. Namun untuk pilkada serentak tahun ini, komunitas Tionghoa bakal ambil bagian dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di Provinsi Papua. Keinginan itu diutarakan Henrico, salah satu perwakilan etnis Tionghoa yang berdomisili di Provinsi Papua. Saat mengikuti deklarasi pilkada damai yang dilaksanakan Polres Jayapura Senin kemarin, Henrico mengatakan etnis Tionghoa merupakan salah satu komunitas yang menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Papua. Maka ia akan memilih pemimpin dan mendukung pilkada yang aman dan damai. Harapan kami bahwa pilkada harus sukses dan penuh damai. Pilkada untuk kita semua. Saya harap bahwa Pak etnis Tionghoa jangan lagi pasif. Mari kita tentukan pilihan. Kita tidak di mana-mana, tapi kita ada di mana-mana. Mari kita bermain aman agar bisnis kita juga aman. Saya yakin para pemimpin punya kebijakan yang baik untuk iklim usaha kita ke depan. Maka mari kita sukseskan pemilu ini dengan damai. Tentukan pilihan Anda. Pak, sejauh ini kan dari pilkada ataupun pemilu-pemilu sebelumnya komunitas Tionghoa kebanyakan lebih masif. Kita biasa pasif. Tapi kali ini di era kepengurusan yang baru, saya menggugah mereka. Mari kita ikut peran aktif. Kita tidak berpolitik secara praktis, tapi kita ambil bagian dalam politik. Dengan apa? Dengan menentukan pilihan kita ke depan. Etnis Tionghoa di Papua selama ini terjun dalam bisnis dan perdagangan. Keberadaan mereka di Provinsi Papua sangat penting karena etnis Tionghoa menggerakkan perekonomian Papua. Ari Bagus Purnomo melaporkan dari Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.